Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Sela waktu ia mengikuti kegiatan pramuka. Namun di sini Sela dan teman-temannya malah tersesat di dalam hutan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Aku di sini akan menceritakan pengalamanku pas mengikuti pramuka. Aku sangat suka mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Pas waktu itu, aku ditunjuk untuk mengikuti pramuka di hutan. Pulang sekolah, aku pun langsung mempersiapkan peralatan untuk pramuka. Dan keesokan harinya, aku bergegas ke sekolah tidak lupa berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Setelah sampai, kami menaiki mobil pick up. Kami pun bahagia dan tertawa-tawa sambil bercanda. Setelah sampai di lokasi, kami membagi kelompok. Untung saja aku berkelompok dengan sahabatku. Kami disuruh membuat tenda, tapi aku tertuju pada temanku. Dia sepertinya ada yang mengikuti, tapi tidak jelas sosok itu sosok seperti apa. Saya nggak kepikiran hal yang negatif. Mungkin itu temennya. Sesudah kami menyiapkan tenda, kami pun disuruh berkumpul. Dan ternyata ada perlombaan. Siapa yang nemuin bendera merah, dia yang menang. Hitungan pun dimulai. 1, 2, 3, mulai. Mereka pun berjalan mengikuti arah yang diberikan oleh pembina. Saat itu jam menunjukkan jam 4 sore. Mereka tetap santai dan melewati pohon besar. Waktu itu tidak ada keanehan, tapi setelah mendekati maghrib, ya kami juga aneh kenapa belum menemukan benderanya. Hari pun semakin gelap. Untung saja kami membawa penerangan. Semakin lama, kami malah semakin masuk ke dalam hutan. Aku menyuruh Vira, temanku, untuk melihat jam. Dan kami pun terkejut, karena sekarang jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Padahal tadi baru saja jam 7. Aku melihat temanku yang bernama Liva sedang melihat ke arah pohon besar yang lebat. Lalu aku pun bertanya, "Kamu kenapa, Fah?" Tanya aku. Itu lihat, ada kuntilanak," kata Iva. "Jangan buat aku takut dong," sela temanku yang bernama Gaza. "Aku gak bohong, dia nengokin kita kayak gak suka gitu," lanjutnya. Udah, kita lanjut aja," teriak Ika. Entah kenapa si Ika sikapnya aneh banget. Di sepanjang jalan diajak ngobrol, dia pun tetap diam. Seperti orang linglung gitu. Setiap nyeritain hal mistis, pasti dia kayak gak suka. Singkat cerita, di sini keanehan pun terjadi. Temanku yang namanya si Ika ketawa sendirian. Dan dia ketawanya bener-bener serem banget. Lalu Gaza pun bertanya, Kamu kenapa? Ucap Gaza. "Ini anak udah keterlaluan. Dia gak bisa diampuni," ucap yang merasuki Ika. "Emangnya ada masalah apa, temanku sama kamu?" ucapku. "Ini anak sudah mengotori tempat saya," ucapnya lagi. Tiba-tiba aku melihat temanku yang diikuti sosok tadi. Aku pun langsung memanggilnya. Dia pun tampak kaget saat aku memanggilnya. Lalu dia mendekat dan benar saja,
Yang mengikuti bukanlah manusia, melainkan sosok buruk rupa. Badannya dipenuhi ulat dan baunya sangat busuk. Sekarang aku melihatnya sangat jelas ketika sosok itu melihat kepadaku. Lalu aku pun pura-pura tidak tahu. Tapi si Gasa malah bilang, "Cika, kamu kenapa bisa di sini?" ucapnya. Aku tersesat dari kelompokku," ucap Cika. "Bohong," kata Gasa yang matanya memerah. Dan ternyata di sini Gasa juga kesurupan. Liva membantu untuk menyadarkan Ika, sedangkan si Cika hanya diam diri. Aku mencoba berbicara kepada Gasa apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya aku takut dan gemetaran karena baru kali ini aku melihat hal-hal mistis, apalagi di hutan seperti ini. Lalu aku menghela nafas agar rasa takutku menghilang. Tapi setelah aku menanyakan hal itu kepada Gasa, tolong! Ternyata Liva lehernya dicekik oleh Ika. Lalu aku pun menghampiri Liva. "Lepasin Liva, makhluk jelek!" teriakku. Perlahan ia melepaskan dan mendekat kepadaku dengan mata yang sudah putih. Di antara takut atau panik, semua tercampur aduk. Perlahan ia mendekatkan wajahnya ke wajahku dan berkata, "Ini anak punyaku. Kalau kalian mau pergi, ya pergi aja. Atau aku akan cekik kalian." "Gak akan ada yang ditinggal di sini," ucap Liva. "Anak ini sudah melakukan hal yang melampaui batas. Apalagi dia." Ucap makhluk itu menunjuk Cika. "Kenapa? Aku gak melakukan apapun kok," ucap Cika. "Kau bohong," ucap Ika. Dan aduh, aku pun melihat dari mana datangnya suara itu. Ternyata Gasa sudah tidak kesurupan lagi. Saat ini hanya tinggal Ika yang masih kesurupan. Lalu kami pun mencoba untuk menyembuhkan Ika. "Kau pergi atau ku bakar kau," ucap Liva. "Coba saja," ucap setan itu. Lalu dibacakanlah ayat kursi oleh Liva. Dan seketika Ika pun sadar, tapi tubuhnya masih sangat lemas. Kami pun sangat bersyukur karena gangguan itu sudah hilang. Dan kami memutuskan untuk balik ke perkemahan karena penerangan yang kami bawa sudah agak redup. Kami berjalan beberapa menit dan kami melewati pohon besar yang tadi. Dan seketika, tolong! Ternyata itu suara Cika. "Kenapa?" ucap Liva. "Jangan lewat dulu," ucap Cika. Lalu ia pun menceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di penglihatan Cika ada makhluk gede dan berbulu. Kukunya sangat panjang sambil memegang tali. Dan dia melihat kepada Cika dengan tatapan marah. Lalu tiba-tiba tubuhnya Vira bergemetar seperti ketakutan. Udah, jalan lagi," ucap Gasa. "Dan sekarang kita baca doa di dalam hati," sambung Liva. Setelah Cika tenang, kami pun lanjut berjalan. Kami berjalan sekitar 1 jam. "Ini kayaknya pohon yang tadi deh," ucap Ika. "Kayaknya iya sih," kata Vira juga. Gasa pun mengambil kain di tasnya dan mengikat ke pohon itu. Dan kami pun melanjutkan berjalan. Kami berjalan sudah lebih dari 1 jam. Tapi kami masih melihat pohon itu. Dan kami melihat di pohon itu ada kain yang diikatkan oleh Gasa. Ternyata benar, kita hanya berputar-putar, ucap Ika. "Gimana nih?" ucapku. "Udah, jalan lagi aja," ucap Liva. "Aku gak kuat, aku capek, aku lapar, dan aku juga haus," ucap Vira. "Udah, kita jalan aja. Mungkin aja di sini ada mata air untuk minum," ucap Cika. Kami pun berjalan kurang lebih setengah jam. Kami melihat ada sebuah gubuk yang hanya penerangan lampu minyak. Kami sangat bahagia dan bercampur heran. Soalnya tadi kami lewat tidak ada gubuk di sini. Tapi kami tetap berpikir positif.
dan kami langsung ke gubuk itu untuk meminta bantuan. Dan kami pun mengetuk pintu gubuk itu. Ternyata gubuknya tidak terkunci. Lalu kami pun mengucapkan salam. Aku, Liva, Cika masuk ke dalam gubuk, sedangkan yang lainnya duduk di depan rumah. Tiba-tiba pintu gubuk itu tertutup dengan sendirinya, dan temanku yang di luar, tolong. Kami pun panik dan membuka pintu gubuk itu. Tapi gubuk itu terasa terkunci, sangat sulit untuk dibuka. Setelah lama kami berusaha, akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Kami kaget bukan main. Di dalam tanah keluar kepala disertai dengan tubuh yang terpisah. Ada yang tanpa kepala, ada yang muka datar, mata bolong, dan sebagainya. Lalu aku pun menyuruh temanku untuk masuk ke dalam gubuk dan mengunci pintu dengan erat. Suasana saat itu sangat mencekam karena setan-setan itu mukul gubuk sampai gubuk itu hampir roboh. Kami hanya baca-baca doa tanpa henti. Lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam gubuk. Kami berpikir itu penghuni gubuk. Ternyata itu sosok seperti buto ijo yang memiliki taring sangat besar. Mata merah menyala dan mukanya itu sangat mengerikan. Ditambah ada sosok seperti nenek-nenek di samping buto itu. Neneknya itu mukanya sangat hancur, matanya berlobang, mukanya keluar belatung dan menyeringai kepada kami. Sosok itu lalu mendekati kami. Kami hanya bisa pasrah, mungkin ini takdir kami semua. Seketika, trak, gubuk itu pun roboh. Sel, bangun. Aku pun terbangun. Ternyata yang membangunkanku itu Liva. Ternyata setelah kami bangun tidak ada gubuk. Bekas rubuhannya juga tidak ada. Lah, ini bekas robohan gubuk kok gak ada, ucapku. Gak tahu, positive thinking aja dulu, ucap Gaza. Ayo kita jalan, mumpung udah siang, ucap Ika. Kami berjalan sekitar beberapa meter. Seketika ada sosok yang terbang. Sosok itu lalu mengikatkan tali ke leher Cika dan terbang menjauhi kami. Temanku tidak ada yang tahu kalau Cika dibawa kabur. Tiba-tiba, entah kenapa Gaza mendorong Vira. Kenapa kamu ini? Ucap Vira kepada Gaza. Cepet jalan, ucap Gaza. Ketika berjalan, mereka bertemu dengan seorang nenek tua. Dan kami sangat senang karena bisa menanyakan jalan kepada nenek itu. Nenek itu dipanggil tapi diam saja, tanpa menjawab apapun. Nek, ucapku. Ketika nenek itu berbalik badan, kami dibuat kaget olehnya. Karena muka nenek itu sangat hancur. Pipinya itu membusuk, baunya setengah mati, mata bolong, pokoknya serem banget deh. Lalu nenek itu mendekati kami. Kami tak tahan dengan baunya. Baunya benar-benar sangat menyengat sampai-sampai aku mau muntah. Aku pengen lari, tapi rasanya kaki ini sangat berat. Sehingga aku ditarik sama Gaza dan kami pun lari terbirit-birit. Sampai nenek itu sudah tak terlihat lagi. Kami pun beristirahat hingga kami tertidur. Setelah aku bangun, kami telah dikelilingi sosok yang menyeramkan. Aku begitu terkejut melihat Cika dan Vira diikat tali. Dan juga ada sosok yang memegang kapak. Cika sama Vira menangis histeris. Mereka meminta ampun kepada sosok itu, sedangkan kami hanya diam tidak tahu apa-apa. Dan dalam hitungan detik, krek, aku terkejut dengan apa yang baru saja aku lihat. Jadi Cika dan Vira itu dipukul dengan kapak sampai kepalanya lepas. Seketika Liva mengapal tangannya dengan kuat, sedangkan Gaza mukanya memerah. Terlihat sosok-sosok itu tertawa dengan gembiranya tanpa ada rasa bersalah. Gak punya hati ya kalian, ucap Ika. Kenapa? Gak suka? Ucap sosok itu.
Kamu udah bunuh sahabat kami, ucap Liva. Emang salah apa sahabatku, ucap Gaza. Kalian mau tahu dia salah apa? Ya namanya Cika, dia kesini itu mau mengakhiri hidupnya. Sedangkan yang satu lagi, dia nggak dapat izin dari orang tuanya. Tapi dia malah pergi. Dan dia telah membuat pembalut sembarangan, jawab sosok itu. Dan tiba-tiba kerak. Dan lagi-lagi kami pun dikejutkan dengan Ika ditelan hidup-hidup oleh salah satu sosok itu. Dan amarahku tak bisa dibendung lagi, walaupun sosok itu sangat menyeramkan. Kembalikan temanku, atau kubakar kalian semua, ucapku. yang mati nggak akan bisa hidup lagi, Ucap sosok itu sambil tertawa. Aku dan Iva Gaza membaca ayat kursi yang kami hafal. hahaha. Percuma saja kau baca itu, kami pun bisa. Ucap sosok itu yang bertubuh sangat besar. Kami hanya berkeringat dingin dengan apa yang diucapkan sosok itu. Seketika aku bacakan surat yang memang benar-benar ampuh memusnahkan para setan-setan itu. Beberapa menit ku bacakan ayat-ayat Al-Quran, setan-setan itu akhirnya terbakar dan musnah. Kami sangat senang dapat memusnahkan setan-setan itu. Dan kami juga sedih karena sahabat kami telah tiada. Perasaan kami tercampur aduk. Aku hanya melihat tubuh mereka yang diikat tanpa kepala. Seketika aku mendengar suara. Tidak usah terlalu percaya. Setan itu bisa berubah menjadi apa saja, ucap kakek yang berpakaian putih. Kakek penjaga hutan ini, tolong kek, bagaimana cara ngembaliin teman kami, ucap Gaza. Pergilah kalian ke sungai. Di sana ada iblis Rana Dewi. Ini burung akan menunjukkan jalannya kepada kalian, ucap kakek dan menghilang. Kami pun segera berjalan mengikuti burung itu. Di tengah perjalanan kami dihadang oleh pocong yang sangat seram. Pocongnya bukan cuma satu, tapi 7. Kami berusaha nggak takut dan melewati pocong itu. Pocong itu hanya melotot. Sempat kamu ludahi kami, ku bakar kalian semua, ucap Liva. Kami berjalan sekitar 1 jam dan akhirnya sampai ke sungai yang dibicarakan kakek itu. Seketika burung yang mengantar kami pun menghilang. Sebelum menghilang, kakek bilang kepada kami kalau mau manggil Rana Dewi harus panggil namanya 3 kali sambil menghidupkan lilin yang kakek kasih. Seketika Gaza menghidupkan lilin tadi dan kami memanggilnya sampai 3 kali. Seketika air sungai menjadi besar dan keluarlah makhluk yang mengerikan. Makhluk itu seperti ular tapi kepalanya manusia dan mempunyai kaki. Kenapa kalian memanggilku? Ucapnya. Kami ingin teman kami kembali, ucap Gaza. Kalau kau mau teman kamu kembali, kalian harus menikahi putraku, ucapnya. Sudi kami menikahi putramu, ucapku. Baiklah, temanmu tak akan pernah kembali. Mereka juga telah mengotori tempatku. Kau makhluk paling hina, buruk, licik, ucap Liva. Aku yang paling buruk, ucapmu. Temanmu lah yang melampaui batas. Aku melakukan ini karena temanmu, Cika ingin bunuh diri. Tanpa dia membunuh dirinya, maka akulah yang akan melenyapkannya. Dan juga Vira, dia tidak dapat izin dari orang tuanya. Karena itulah aku kasih pelajaran untuknya. Hahaha. Dengan suara yang mengerikan. Aku tahu mereka salah, tapi tolonglah kembalikan mereka. Tidak akan pernah. Di sini rupanya kau, Rana Dewi, dengan suara yang sangat berat dan menyeramkan. Kau, ucap Rana Dewi. Ini anakmu, ucap sosok itu. Sontak, Rana Dewi pun marah dan terjadilah pertengkaran yang sangat hebat. Hingga, bruk, Rana Dewi terjatuh. Sosok itu pun tertawa dengan kerasnya. Jangan makan anakku, ucapnya. Memangnya kenapa? Ucap sosok itu. Sepertinya dia ingin memakan putra Rana Dewi. Lalu aku ingat aku dikasih kakek seperti garam untuk berjaga-jaga kalau nanti Rana Dewi ingin mencelakakan kami. Seketika
aku mengasih Gasa garam itu. Gasa pun melemparkan garam itu ke sosok yang mengerikan itu. Seketika sosok itu menjadi kesakitan hingga lenyap. Sedangkan Rana Dewi melihat anaknya. Kalian sudah menyelamatkan anakku. Sebagai ucapan terima kasihku, akan ku kembalikan temanmu. Kami pun sangat senang. Rana Dewi pun masuk ke sungai itu lagi. Rasanya tak percaya bisa melihat mereka lagi. Akhirnya mereka bangun dan seperti kebingungan. Dan mereka dinasihati olehku dan kedua temanku yang sangat bijaksana. Mereka menyesali perbuatannya dan kami berjalan beberapa menit. Terdengar suara memanggil-manggil nama kami. Sontak kami pun berlari mencari suara itu. Ternyata itu teman-teman dan guru yang mencari kami. Kami pun memanggil mereka. Lalu kami dibawa ke perkemahan. Dan kemudian ku ceritakan semua apa yang telah terjadi. Dan akhirnya Cika, Vira, Ika diobati agar lepas dari gangguan setan-setan itu. Kalian udah 15 hari hilang. Kami panik, ucap temanku. Hah? 15 hari? Ucapku dalam hati. Karena kami merasa kami hanya 3 hari di dalam hutan. Dan kami pun sangat senang karena kami bisa selamat. Saya cuma ingin berpesan kepada kalian, kalau kita pergi kemana saja, niatnya harus baik. Dan juga yang terpenting harus mendapat restu dari orang tua kita. Oke teman-teman, cukup sampai sini saja cerita dariku. Kalau masih ada waktu, lain kali aku akan bercerita lagi. Sekian dan terima kasih.